Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi Mbak Feby, sebenarnya kalau kita lihat ya dari kasus ini kan sebenarnya di Polda kan juga masih panjang. Belum nanti akan difasilitasi gelar perkara khusus dan juga kemudian pemeriksaan tersangka juga masih belum kelar juga begitu. Nah, tapi apakah bisa sebenarnya ini difasilitasi permintaan dari kubu Roy Suryo CS ini begitu kan? Untuk ditunjukkan saja nih ijazahnya biar kelar gitu, biar nggak ada perdebatan lagi gitu. Iya, baik. Sebenarnya menunjukkan ijazah itu juga tidak menyelesaikan masalah menurut saya. Karena ijazah yang ditunjukkan itu bisa palsu, bisa tidak juga. Nanti dibantah lagi. Bisa dibantah lagi. Misalnya ijazah sepertinya asli, tapi ternyata buatan pramuka misalnya gitu ya. Itu kan bisa juga bukti, harus dibuktikan juga kan ini palsu atau tidak yang diperlihatkan oleh si penyidik nanti. Kalau seandainya diperlihatkan kan pasti ada lab forensik dan sebagainya untuk menunjukkan bahwa ini memang asli atau tidak. Nanti diperdebatkan lagi nih kertasnya baru atau lama, kemudian jenis kertasnya dan segala macam. Jadi menurut saya diperlihatkan tidak juga menunjukkan selesainya masalah ini gitu, tidak bisa mengakibatkan ini bisa dihentikan atau ini dicabutnya laporan oleh dari pihak teman-teman kuasa hukum dari Roy Suryo. Malah Mas Ahmad. Jadi memang harus saya kira bukan ansih soal apakah barang itu nantinya asli atau tidak. Setidaknya menguji konsistensi, kejujuran dari orang yang menyatakan akan menunjukkan oleh otoritas yang berwenang. Di antaranya kan begitu statement awalnya. Yang kedua, saya pikir begini ya. Kan ada perdebatan tentang satu objek yang semua sibuk memberikan komitmen atas objek tersebut, tapi objek itu tak pernah dihadirkan. Seperti misalnya analoginya kan kalau uang asli palsu itu kan yang punya otoritas BI. Jadi kalau BI sudah menyatakan, kan kenapa kok dipersoalkan? Persoalannya bukan BI atau tidak, uangnya dulu mana gitu loh. Kalau uangnya sudah ada, nggak perlu BI, kita teliti pakai alat ketahuan itu. Tapi kalau kemudian kita analogikan ke sepak bola, pelatih bisa saja menyimpan pemain kuncinya. Nah, itu yang kami lakukan, masih banyak pemain cadangan kami. Kan hak pelatih. Saya mau kaitkan begini. Kenapa UGM nggak dipercaya? Bahkan pemiliknya sendiri Jokowi. Jangankan UGM, Jokowi sendiri aja nggak dipercaya. Karena kita ini kan sedang memperdebatkan objek, bukan omongan. Kalau perdebatannya objek, objeknya yang harus dihadirkan. Lalu ya kenapa kami menjadi tambah yakin? Misalnya kemarin Andi Azwan dari Projo menyatakan punya scan asli ijazah. Ternyata tidak, dan kami sudah punya pembanding yang lebih kredibel. Misalnya di dalam ijazah yang sama-sama tahun 85, sama-sama Fakultas Kehutanan, itu ada embossnya, ada watermarknya, kemudian capnya itu di atas dari foto, bukan kemudian ketutupan. Lah kalau memang faktanya itu ijazah itu memang ada watermarknya, ada embossnya, dan foto yang beredar itu bukan itu, ternyata yang punya Jokowi foto yang lain misalnya, capnya ada di atas foto, apa sih susahnya? Nah, kemudian ketika kami melihat ini berbelit-belit ya, termasuk ya, biasanya kan polisi kalau ada kasus harusnya kita ngomong kalau berbelit-belit sih Mas Ahmad, harusnya kita yang ngomong. Ya, berbelit-belitnya Joko Widodo terkait ijazah ini justru makin meyakinkan publik, oh memang barang ini bermasalah. Kalau barang ini asli, nggak perlu ya menempuh jalan yang panjang dan melelahkan, pinjam lawyer, pinjam otoritas polisi, pinjam otoritas UGM, sampai nanti pinjam otoritas pengadilan misalnya untuk meyakinkan publik ijazah ini asli atau tidak begitu. Itu kan nggak begitu cara untuk menyelesaikan persoalan yang sederhana begitu. Kan tadi sudah jelaskan sama Mas Yakub ya, Mas Yakub ya? Iya, ada beberapa hal. Yang pertama, ini sudah sering kali saya katakan bahwa tidak ada kewajiban Pak Jokowi untuk menunjukkan. Itu pertama dari awal, saya selalu konsisten mengatakan itu. Ini kan negara, kita memiliki hak dan kewajiban. Sebagai warga negara tentunya tidak ada kewajiban. Yang kedua mengenai gelar perkara khusus, kami sekarang no problem sebenarnya mau diadakan gelar perkara khusus. Cuman di sini saya harus sampaikan juga bahwa tidak ada kewajiban penyidik di situ untuk menunjukkan apapun kepada peserta gelar. Karena gelar internal mereka sudah dilaksanakan untuk penetapan tersangka dan berdasarkan peraturan yang ada itu memang dilakukan gelar secara internal. Tapi kalau khusus itu tidak ada kewajiban mereka. Ini ibaratnya gini Mas. Ada pencurian, kemudian ada tersangkanya, sudah ditangkap nih, sudah digebukin massa, kemudian ditangkap. Kemudian tidak ada dong kewajiban penyidik, ini bukan yang Anda curi. Itu nggak perlu dilakukan, pembuktian itu di pengadilan. Tugasnya polisi, penyidik itu untuk menyidik. Jadi harus dibedakan nanti penyidikan sama nanti persidangan pembuktian. Meredam itu tadi loh, nah, tugasnya polisi itu bukan memuaskan hasrat terlapor tapi ataupun tidak ada tersangka. juga larangan bagi penyidik untuk menunjukkan bukti sebagaimana yang biasa dilakukan oleh penyidik. Jadi bukan kejahatan loh menunjukkan bukti itu. Jadi kembali lagi dari awal ketika dikatakan tunjukkan dong Pak Jokowi. Pak Jokowi selalu bilang nanti kalau memang ada permintaan dari lembaga yang berwenang ataupun dari pengadilan pasti ditunjukkan. Jadi kembali lagi poin saya yang ketiga adalah saya setuju sekali dengan pernyataan Bu Feby bahwa ditunjukkan pun tidak akan selesai. Itu yang dari awal kita selalu sampaikan. Itu pun sudah berulang kali kita konfirmasi ke pihak Mas Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau ditunjukkan langsung selesai nggak?
ya saya teliti dulu, kalau asli ya selesai, kalau palsu ya lanjut lagi. Jadi kan artinya tidak semudah yang oke tunjukkan selesai. Ya. Jadi padahal barang ini pun sudah dilakukan verifikasi, sudah diperiksa oleh lapor, dinyatakan identik, itu pun tidak dipercaya. Lembaga penerbit mengatakan itu asli, tidak dipercaya juga. Jadi kalau saya melihatnya bahwa ditunjukkan selesai itu adalah narasi aja yang dibangun, karena apapun yang dilakukan menurut saya tidak akan selesai sejauh ini. Tapi sebelum saya ke Bang Ahmad, artinya begini, Mas Yakub ini kan salah satu orang yang memiliki akses khusus yang mungkin bisa langsung bertemu Pak Joko Widodo begitu. Sejauh ini, sampai detik ini, apa yang kemudian keinginan dari Pak Jokowi sih sebenarnya Mas Yakub? Tentunya Pak Jokowi ingin masalah ini cepat selesai. Ya. Tapi bagaimana? Itu kan yang jawabannya paling fundamental. Nah, bagaimana yang cepat selesai? Nanya nggak sih ke Mas Yakub, artinya kalau ketemu gimana kan gitu ya? Kita kan semua pasti penasaran. Tentu berulang kali. Kita diskusi berulang kali cukup dalam. Pak Jokowi pun juga, maksudnya kami melihat beliau adalah orang yang sangat bijaksana. Bertahun-tahun didiamkan. Kami yang dari awal menawarkan opsi padahal Mas. Langsung saja kita laporkan aja dari awal. Beliau katakan tidak usah. Mungkin itu kan rakyat saya juga bagaimana dulu. Kemudian pada saat beliau purna tugas juga nggak usah langsung, sampaikan dulu aja, ingatkan mereka, mungkin hilaf. Makanya kita klarifikasi berkali-kali, kita preskon, hentikan. Saya membayangkan ya. Berarti kalau terakhir ini kalau ketemu Pak Jokowi, gimana Pak? Lanjut gitu atau kalau gimana sekarang sih? sudah tidak bicara lanjut atau tidak. Kalau sekarang lebih bagaimana selanjutnya ini prosesnya seperti apa? Berapa Mungkin lama saya lagi berpikir sih? ya. Kok lama sekali ya? Nah, itu tuh. Saya berpikir begini, Udah keluar. kok saya udah turuti advice pengacara, bikin laporan, kok nggak selesai juga ya? Tapi kan kemudian Pak Jokowi juga sempat udah menanyakan kok lama sekali. Tapi Lah iya, ada kok ternyata inisiatif. advice yang disampaikan lawyer bahwa dilaporkan itu akan segera menyelesaikan, nggak selesai juga, malah tambah babak belur dia begitu. Kita lihat aja Mas, kita lihat saja. Nah, kita lihat. Emang Nanti ekspektasi seperti apa kalau dari Mas Yakub? Kalau kita tentunya melihat ingin Nggak, ada saya putusan. hanya mau Sebentar, Mas Yakub. Kita ingin melihat adanya suatu putusan pengadilan yang dapat mengakhiri ini. Karena putusan itulah yang akan menyatakan nanti ada seseorang dinyatakan terbukti telah melakukan pencemaran nama baik misalnya karena ijazahnya sudah. Dan semua pihak harus sepakat itu. Ini yang sesat. Silakan, Kenapa? ayo. Dianggap putusan pengadilan itu akan menyelesaikan kasus Bambang Tri dan Gus Nur yang sudah dipenjara karena ngomong ijazah palsu. Toh nggak menyelesaikan. Maksudnya masyarakat tetap bertanya, mana ijazah, mana ijazah begitu. Tapi kan keputusan pengadilan harus Iya, itu kan kita kan bicara dua hal. Pertama secara hukum, yang kedua secara legitimasi publik begitu. Nah, yang tidak ditempuh oleh Jokowi itu untuk meraih legitimasi publik. Coba kalau dia menempuh apa yang ditempuh oleh Pak Asrul Sani, tanpa putusan pengadilan hari ini sudah meredam kasusnya. Kenapa? Karena mendapatkan legitimasi publik. Dan saya nggak percaya nanti pasti dibantah juga sama Mas Ahmad itu. soalnya memang ijazahnya nggak pernah muncul. Dan narasi sesatnya begini, nanti akan ditunjukkan pengadilan. Udah banyak pengadilan nggak pernah muncul itu. Yang kedua, hari ini bukan wewenang saudara Joko Widodo. Ditunjukkan atau tidak hari ini sudah wewenang dari polisi. Karena itu kepada Bapak Polisi Polda Metro Jaya kalau benar-benar ingin segera menyudahi kasus ini pada program gelar perkara khusus, bukan program ya gelar. Tolong tunjukkan saja. Setidaknya kami tidak ikut-ikutan menganggap polisi ikut pasang badan untuk Jokowi. Mas Febi, Iya. tanggapannya tuh? Iya, jadi begini. Kalau menurut saya, kalau kaitannya dengan ditunjuk atau tidak tadi sudah saya jawab ya. Tapi pada intinya adalah bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum terkait dengan kasus ini. Ini secara hukum, karena saya bicara secara hukum bahwa untuk menetapkan bahwa ini pastinya seperti apa, tentu tadi memang harus dibawa ke pengadilan kalau menurut saya. Karena disitulah akan diuji dan transparansi itu akan kelihatan. Kalau saat ini di tahap penyidikan, kan proses penyidikan itu sifatnya tertutup. Tertutup untuk umum. Proses gelar perkara pun tertutup. Hanya ada nanti para pihak dan kuasa hukumnya gitu ya. Jadi masyarakat pun akan mendapatkan informasi yang sudah dikemaskan keluar. Sementara kalau dibawa ke pengadilan, itu akan transparan. Masyarakat siapapun boleh hadir di dalam persidangan itu untuk melihat bahwa ini pembuktiannya seperti apa. Apakah pembuktiannya ini bisa terbukti menurut masyarakat atau diragukan saksinya seperti dulu kasusnya Freddy Sambo gitu kan. Masyarakat bisa menilai itu setiap saksi, menilai semua ahli gitu ya. Tapi balik lagi hasil keputusan mengikat itu adalah suatu kepastian hukum. Negara kita negara hukum ya. Kita harus ikut terhadap itu gitu, bahwa koridornya itu memang koridor hukum. Nah, koridor hukum itu tidak bisa berhenti dengan sendirinya. Kalau penyidikan ada syarat berhentinya dalam penyidikan, bisa lanjut, ada syarat untuk bisa lanjut. Itu sudah diatur oleh hukum. Jadi menurut saya fairnya adalah untuk jalan tengahnya bagi masyarakat adalah silakan melihat prosesnya di dalam pengadilan sehingga mereka bisa menilai bahwa apakah nanti apa yang diambil oleh putusan oleh hakim itu
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat itu terbukti atau tidak menurut mereka, atau menurut mereka hakim ada apa-apa nanti biarlah mereka yang menilai, karena memang disitulah fungsinya negara hukum itu. Setuju. Wede, lagi Loh, kok udah tiba-tiba setuju? panjang lagi. Oke. Panjang lagi nanti nih, panjang lagi. Terima kasih banyak Pak Samad. Terima kasih. Feby. Terima kasih banyak ya. Pak Feby waktunya pada pagi hari ini tentunya. Jadi nggak usah damai-damaian. Oke, nggak usah damai. Sedikit menganalogikan ini kita tunggu bagaimana sepertinya siapa pemain hebat perdebatan antara Messi dan Ronaldo. Ini kan Jokowi dan juga Roy Suryo. Begitu ya. Terima kasih seluruh narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali di segmen selanjutnya. Kami juga akan menghadirkan update informasi terkait banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di Pulau Sumatera. Sesaat lagi.